Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mikom Voice dimanapun Anda berada, seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta dan juga para penonton yang ada di sana. Selamat datang di channel Mikom Voice, Dialog Pembangunan Inspirasi Kemajuan. Kesempatan yang sangat luar biasa karena di sini kita berkesempatan untuk mengundang tamu dan narasumber yang sangat inspiratif pastinya. Nah, ini dia, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita, Bapak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak. Saya Isya. Ya, saya Arif. Iya. Oke, Pak Arif, mungkin sebelum bisa kita mengawali pembahasan kita yang nantinya jauh lebih menarik lagi nih, Pak, ada fakta yang lebih jauh menarik kayaknya dari Pak Arif di sini. Katanya Pak Arif ini dikenal sebagai sosok yang mengikuti progres dan juga proses pembuatan Provinsi Banten. Mungkin bisa diceritakan, Pak, sedikit sambil memperkenalkan diri kepada penonton yang di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Agus Rahman. Hari ini saya dikasih tambahan amanah oleh pimpinan untuk menggawangi Dinas Kominfo SP Provinsi Banten. Memang latar belakang saya dulu sih sempat ikut proses pembentukan Provinsi Banten. Waktu itu saya kebetulan kuliah di Jogja. Saya kuliah di Jogja tahun 95. Kemudian pas pembentukan Provinsi Banten, saya diajak oleh teman-teman, kita melakukan diskusi, kemudian berangkat tuh dari Jogja 55 orang mahasiswa ke Bandung untuk mendorong keluarnya rekomendasi dari DPRD terkait dengan persetujuan pembentukan Banten menjadi provinsi. Waktu itu. Dan kami berangkat tuh naik kereta api dari Jogja ke Bandung. Orang Banten yang kuliah di Jogja maksudnya. Datang ke Bandung, kita aksi di depan gedung sate. Dan kemudian setelah itu kita diterima oleh teman-teman mahasiswa Banten yang ada di Bandung lah waktu itu. Kita difasilitasi di sekretariat masing-masing. Misalnya kalau orang Pandeglang jadi kumandang, orang Serang di Kamayasa, kemudian orang Lebak di Kumala, orang Tangerang di Himata. Ya semua waktu itu semangatnya sama, ingin mewujudkan Banten menjadi provinsi. Karena ketika Banten menjadi provinsi, kita menjadi tuan di rumah sendiri. Nah, ketika kita menjadi tuan di rumah sendiri, kita bisa mengatur, bisa merumuskan, melayani masyarakat dengan dekat dan lebih mandiri saja gitu. Dan kita punya histori juga yang kemudian kenapa Banten harus menjadi provinsi. Nah, waktu itu kita perjuangkan dengan teman-teman semua, dengan para mahasiswa dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, dari Banten sendiri. Semua teman-teman ya memiliki kesadaran kolektif yang sama, sehingga kemudian semua memperjuangkan bagaimana nih supaya Banten menjadi provinsi. Tentunya di aspek sebagai mahasiswanya, kita mendorong di gerakan mahasiswa, kemudian para tokoh, para orang tua juga, masyarakat Banten tentunya bahu-membahu untuk mewujudkan Banten menjadi provinsi. Dan kemudian pada tanggal 4 Oktober tahun 2000, alhamdulillah kemudian di sidang paripurna DPR RI, Banten secara sah menjadi provinsi mandiri. Nah, itu semata-mata juga kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan berkembangnya kebudayaan kita, dan identitas kita makin mewarnai hasanah kebinekaan Indonesia tentunya. Nah, itu sih beberapa hal kemudian yang kenapa waktu itu kami dari mahasiswa-mahasiswa di Jogja tergerak untuk membantu komponen yang lain masyarakat Banten untuk
bersama-sama memperjuangkan agar Banten menjadi provinsi. Membentuk provinsi sendiri. Gitu sih. Iya, berarti perjalanan yang panjang ya Pak ya. Mulai dari mahasiswa sampai merintis karir sampai ke sekarang menjadi kadis ya, luar biasa perjalanan yang panjang sekali ya. Ini cerita yang sangat menarik pastinya dari Pak Arief dan juga salah satu kontributor utama kali ya Pak ya. Kontributor sebagai pembangunan Provinsi Banten. Oke, Pak Arief, berbicara tentang Provinsi Banten. Di sini juga Bapak kan diamanahkan, tadi sudah dijabarkan bahwa saya diamanahkan untuk menjadi kepala dinas atau kadis ya, kadis PLT. Dari Kominfo PLT, Kominfo Provinsi Banten. Nah, menurut Bapak nih, boleh nggak sih Pak diceritakan terlebih dahulu apa saja tugas utama Kominfo, kemudian dalam mendukung pembangunan daerah khususnya yang ada di Provinsi Banten? Jadi tugas dinas Kominfo SP Provinsi Banten itu, Kominfo SP itu seperti ini, seperti apa? Dia seperti OPD yang lain, organisasi perangkat daerah yang lain. Dia memiliki tugas pokok dan fungsi, kemudian dia juga memiliki IKU, indikator kinerja utama. Nah, saya lebih menerangkan bahwa di Kominfo itu ada 3 IKU besar. Atau 3 indikator kinerja utama itu. Yang pertama adalah terkait dengan transformasi digital. Itu yang pertama. Yang diturunkan lewat strukturnya itu ada namanya di sana bidang ekosistem SPBE. Kemudian ada indikator kinerja utama terkait dengan penyebarluasan informasi pembangunan. Itu lebih diterjemahkan di bidang PIKK. Kemudian satu lagi adalah terkait dengan keamanan sistem. Keamanan sistem ini diturunkan itu ke bidang statistik dan persandian. Nah, saat ini layanan pemerintah itu harus memudahkan masyarakat. Nah, untuk memudahkan layanan ini, maka kemudian pemerintah bertransformasi, merubah layanan dari manual menjadi digital, dari manual menjadi elektronik. Ada sistem di sana, kemudian misalnya contoh kecilnya tadinya harus antri, kemudian bagaimana antrian ini menjadi online gitu. Nah, contoh kecil seperti itu. Nah, kemudian di bidang keamanan sistem, bagaimana kemudian sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini itu bisa kuat, bisa aman, bisa terukur, dia tidak rentan terhadap serangan cyber tentunya. Nah, itu juga kemudian kita berkolaborasi, keamanan sistem kita itu dengan BSSN. Nah, semua ini kemudian itu diterjemahkan lagi, diturunkan lagi lewat berbagi informasi. Kita bagikan informasi kepada masyarakat lewat berbagai kanal tentunya, baik yang dimiliki oleh Pemprov maupun yang dimiliki oleh masyarakat sendiri kita sampaikan baik lewat media sosial maupun media massa. Itu sih. Tadi berbicara mengenai transformasi informasi dari manual ke digital ya Pak ya. Mengingat Provinsi Banten ini kan memiliki letak geografis yang cukup luas, kemudian juga memiliki 4 kabupaten serta 4 kota ya Pak ya. Tadi lantas bagaimana upaya yang bisa dilakukan dari khususnya Kominfo dalam menyebarluaskan ke masyarakat luas agar masyarakat luas itu tidak ada yang namanya misinformasi ataupun miskomunikasi? Iya, saya sih ngelihat peran Kominfo untuk menyebarluaskan pembangunan itu, jadi saat ini tuh begini, Pak Gubernur kami, Bapak Andra Soni, dan Pak Wakil Gubernur kami, Bapak Dimyati Natakusuma, itu memiliki visi dan misi. Visinya adalah Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Betul sekali. Nah, itu adalah nilai. Itu adalah nilai. Nah, itu harus diturunkan oleh kami menjadi perilaku. Menjadi perilaku keseharian aparat
pemerintah, birokrasi, dan ya semua lingkungan yang ada di Provinsi Banten, bahwa itu harus diterjemahkan, nilai itu harus diterjemahkan lewat perilaku, bahwa kita tidak tidak melakukan hal yang tindakan-tindakan korupsi lah gitu ya. Kita harus memiliki semangat yang sama dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk tidak korupsi. Kita harus membangun integritas dari kita sendiri. Ini tidak mudah memang, tapi harus dilakukan. Iya, betul sekali. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana terkait penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat yang sekarang sudah memiliki instrumen digital yang jauh lebih modern gitu. Ya, kami menggunakan media sosial tentunya yang selalu akrab digunakan oleh masyarakat, kemudian juga dengan media massa yang sama-sama juga sangat menemani keseharian masyarakat untuk menjadi layanan konsumsi informasi. Nah, kami menyediakan informasi ya seinformatif mungkin kepada masyarakat. Jadi di kami itu ada namanya Banten Sepekan. Kami suka menyiarkan agenda-agenda pimpinan selama sepekan. Oh, itu program khusus dari Kominfo. Di Kominfo itu ada itu juga. Kemudian kami melibatkan teman-teman media massa lewat temu media, kemudian silaturahmi, terus kemudian ya berbagai diskusi FGD terkait dengan bagaimana polarisasi penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Kemudian kami juga ya dengan teman-teman misalnya ada relawan TIK, dengan teman-teman relawan TIK, kemudian dengan teman-teman KIM juga, kelompok informasi masyarakat, kami semua menggunakan semua kanal ya, semua kanal untuk menjadi saluran informasi dari pemerintah Provinsi Banten. Tentunya masih banyak keterbatasan. Tentunya tidak lantas terus kemudian itu menjadi target kami tercapai, tidak juga. Kami terus berjuang sekuat mungkin untuk bagaimana menjelaskan terkait posisi Pemprov itu sekarang sedang apa. Misalnya saat ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sedang konsen bagaimana kemudian mewujudkan janji-janji ketika beliau kemarin mengikuti kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Misalnya beliau merealisasikan program Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera. Nah, betul. Ini ditujukan ke 4 kabupaten kota karena dia basisnya desa. Di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Jadi semua dikerjakan, semua dibangun, tentunya dengan prinsip berkesinambungan dan kolaboratif. Karena tidak juga bisa provinsi berjalan sendirian. Betul sekali, dia harus Pak. Tetap bergandengan tangan, berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya dalam rangka mewujudkan tadi, kalau pesan Pak Gubernur itu ya Banten maju gitu, adil merata, tidak korupsi. Karena itu kan tidak mudah. Itu butuh semangat bersama, butuh kesadaran kolektif sehingga dia bisa diturunkan menjadi program kerja pemerintah Provinsi Banten yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat Banten pada khususnya. Karena ujungnya harus memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Iya. Itu. Tadi sudah dijabarkan ya Pak. Sebenarnya upaya untuk menciptakan kedamaian dan juga kesejahteraan itu prosesnya panjang sekali ya Pak ya. Juga tadi sudah disampaikan bahwasanya dari pihak pemerintah dan lain macam sudah sangat mengupayakan, tapi bentuknya adalah kolaboratif, tidak hanya dari pemerintah pusat, daerah, tapi juga tentang masyarakatnya sendiri, yang dimana masyarakatnya juga harus membangun stigma yang memang mendukung program pembangunannya. Kayak contohnya hari ini atau isu yang sedang ramai terjadi ini adalah yang
odol Pak, overload, overdimension yang hari ini padahal dari hasil rapat yang kemarin sudah ada peraturan gubernur tentang jam operasionalnya. Tapi banyak sekali masyarakat yang masih misinformasi, miskomunikasi terkait peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu merupakan mungkin itu merupakan peran Kominfo juga Pak untuk menyebarluaskan peraturan gubernur yang sudah diciptakan. Menurut Bapak itu bagaimana? Ya, pemerintah pasti berusaha maksimal untuk menjelaskan, terus kemudian berbuat hadir untuk masyarakat. Betul. Nah, terkait dengan misalnya bagaimana itu dibangun, ya tadi kami membangun pasti bekerja sama dengan semua semua elemen. Kita bekerja sama, baik teman-teman Kominfo kabupaten kota, terus kemudian ya tadi yang saya sebutkan, teman-teman media juga berperan aktif dalam hal ini, dan kami tidak menutup tidak menutup juga bahwa ya kita butuh masukan dari masyarakat, butuh masukan, butuh saran, kritik bahkan untuk menjadikan layanan pemerintahan yang ada di kami itu menjadi lebih baik. Dan kadang kan begini, ketika kita yang menjalankan, kita tidak bisa bercermin secara utuh. Tapi ketika kita diingatkan oleh orang lain, oh ternyata ini di sisi ini kita kurang maksimal. Betul. Nah, itu menjadi hal yang sangat positif ketika kita memang memperbaiki saran, masukan, kritikan dari masyarakat itu. Dan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur beliau sangat mengapresiasi semua masukan, saran dari masyarakat untuk perbaikan, pertama layanan pemerintahan, yang kedua perbaikan sistem pembangunan di Provinsi Banten. Karena bagaimanapun ketika orang memberi saran, memberi kritik, memberi masukan, itu pasti didasari oleh kepedulian dia. Nah, karena posisi itu kita di sisi Kominfo kita juga tidak sangat terbuka gitu. Kita punya span lapor, orang bisa menggunakan aplikasi span lapor untuk memberikan masukan ke masyarakat. Kita punya media sosial yang bisa juga masyarakat lewat kanal itu memberikan masukan, saran, kritik. Dan kami suka ketika ada masukan, saran, kita suka respon begitu. Nah, terkait dengan kecepatan atau kelambatan, itu memang ada hal yang bisa kami lakukan secara cepat, ada hal yang memang butuh koordinasi. Nah, kemudian juga terkait dengan teman-teman media massa, mereka juga banyak dari teman-teman media yang memberikan saran masukan lewat tulisan, lewat berita, dan kami sangat appreciate gitu. Karena sepanjang sejauh ini gitu, sepanjang ini saya selalu berhubungan baik dengan teman-teman media gitu. Karena bagaimanapun teman-teman ya media massa itu merupakan pilar keempat demokrasi. Betul. Maka dia harus dijaga kemandiriannya, keobjektifannya, karena bagaimanapun teman-teman media juga sama-sama memiliki tanggung jawab dengan pemerintah untuk memberikan edukasi, kemudian informasi yang terverifikasi kepada masyarakat. Tadi terkait dengan adanya miskomunikasi itu, ya itu tadi kuncinya ada di verifikasi. Saya memiliki pemahaman sih, masyarakat kita sudah sangat dewasa, sudah sangat cerdas untuk melek digital, untuk memilih mana berita, kemudian yang hoax, mana yang terverifikasi. Saya sih memiliki optimisme bahwa masyarakat kita di Banten sangat bisa memilih setiap instrumen informasi yang beredar, baik di ruang digital maupun di ruang-ruang yang lain. Karena kan tugas kita itu kenapa kita melakukan literasi digital misalnya, itu karena untuk membangun ruang digital kita sehat.
Oke, iya betul sekali Pak. Agar narasinya tetap terjaga, betul ya Pak ya. Nah tadi sudah dijabarkan ya oleh Bapak bahwasanya memang harus ada kolaborasi, tidak hanya pemerintah juga terbuka sekali terhadap kritik dan juga saran-saran dari masyarakat, yang artinya tidak hanya pihak pemerintah saja, tapi dari diri kita yang harus ada kepedulian tentang hal itu secara kebersamaan, begitu ya Pak ya. Karena sekarang kita generasi muda harus dimanfaatkan dan juga harus dipeluk erat gitu ya Pak ya. Generasi muda sekarang mungkin dari Kominfo akan ada ataupun sudah ada program-program yang bisa dikolaborasikan dengan media ataupun mahasiswa Pak. Ya, kalau dengan teman-teman media, keseharian saya dengan teman-teman media. Oh ya. Mencari saya itu gampang banget. Kalau nggak di kantor di Kominfo, nggak di Adbim, saya nongkrong di Pokja. Di Pokja Wartawan ya. Pokja Wartawan. Saya kalaupun kemana-mana saya, itu pasti saya bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Kemana-mana, maksudnya keseharian saya juga bersama teman-teman wartawan gitu. Karena ya gampang lah nyari saya itu. Pokoknya kalau nggak di kantor pasti di Pokja Wartawan itu. Nah, terkait dengan teman-teman mahasiswa juga sama. Kita di Kominfo itu juga akan melakukan PKS namanya ya. Perjanjian kerjasama itu dengan UIN. Kalau Untirta sudah kayaknya. Dengan Untirta sudah, dengan UIN, terus dengan Bina Bangsa. Nah, itu terkait dengan kita mendorong program-program dari kampus agar bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari dan mendapatkan inovasi-inovasi baru di bidang digitalisasi, di bidang komunikasi publik sama keamanan sistem. Tadi pagi juga sebelum Jumatan saya ketemu dengan Pak Rektor Universitas Bina Bangsa yang membahas tadi program bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa Bina Bangsa bisa berkolaborasi dengan Kominfo. Yang hari ini sedang jalan juga dari mahasiswa Untirta, sekitar 30 orangan. Dia punya program di beberapa OPD ditempatkan untuk membuat konten dan membantu mempublikasikan capaian-capaian pembangunan di pemerintah Provinsi Banten. Gitu, kita selalu bersinergi ya intinya kolaboratif. Sebenarnya seperti ini juga Pak, ini salah satu langkah strategis atau bentuk media atau kerjasama gitu ya dari pemerintah selaku Kominfo dan juga mahasiswa khususnya dalam channel-channel media seperti ini. Berarti Pak kalau begitu media dan mahasiswa ini memiliki peran untuk membangun sinergi bersama dengan Kominfo, menyebarkan komunikasi publik ataupun menyebarkan komunikasi pembangunan. Sangat. Ya kita nggak ada apa-apanya tanpa teman-teman wartawan dan teman-teman mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan segala-galanya. Mahasiswa itu merupakan kumpulan anak muda yang bisa melakukan responsibility terhadap sistem yang melingkupinya. Itu mahasiswa. Karena mahasiswa itu bisa mendorong perubahan politik dan mendorong perubahan sosial. Karena mahasiswa itu kumpulan cendikiawan yang dia bebas nilai, dia di kampus tempatnya. Nah sehingga dan bagaimanapun kalau kata Pram, mahkota sebuah bangsa kan di pemuda. Nah mahasiswa itu merupakan pemuda-pemuda yang satu saat dia akan mengemban tanggung jawab bagaimana mengurusi bangsa ini tetap tegak, tetap berdaulat dan tetap berpihak untuk kepentingan masyarakat. Betul. Gini juga, makanya kenapa kemudian Pak Gubernur itu memiliki selain tadi program Bang Andra itu, dia memiliki program sekolah gratis. Jadi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu memiliki program menggratiskan sekolah SMA, SMK dan SKH swasta di Provinsi Banten. Jadi sampai hari ini yang ikut program itu sekitar 814 sekolah itu. Jadi kita
saudara-saudara kita memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan peningkatan SDM dan partisipasi di bidang pendidikan. Karena kita sudah menggratiskan di tingkat SMA, SMK dan SKH sesuai kewenangan yang ada di provinsi. Nah, kemudian juga kita mendorong satu desa satu sarjana. Satu desa satu sarjana. Kita mendorong bagaimana kemudian di program kerja ini sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden bahwa membangun itu dari desa. Nah, sehingga ditangkap oleh Pak Gubernur, Pak Antasoni dan Pak Wakil Gubernur Pak Dimyati bahwa diturunkanlah program satu desa satu sarjana. Kemudian kita membangun tadi kolerasinya dengan infrastruktur. Kita bangun jalan desa sehingga bisa meningkatkan mobilitas masyarakat desa yang harapannya adalah itu bisa meningkatkan nilai tambah secara ekonomi. Karena dengan infrastruktur yang baik tentunya mobilitas penduduk, mobilitas barang akan semakin mudah. Dan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, insya Allah dengan penuh optimisme mudah-mudahan program-program kerja Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu bisa menyentuh masyarakat langsung. Contohnya misalnya salah satunya juga ada rumah singgah di Jakarta. Jadi ada kantor penghubung yang kemudian difungsikan sekarang menjadi rumah singgah. Jadi orang Banten yang dirujuk atau berobat ke Jakarta, beliau mereka tidak harus pulang pergi, misalnya kalau nungguin dokter segala macam. Nah, dia bisa menetap atau ikut singgah di rumah singgah itu dengan nanti dia terjemput gratis oleh ambulan dan di sana dia gratis. Itu dikhususkan untuk yang sakit aja atau mungkin bisa mahasiswa yang mau merantau atau? Iya, semuanya aja. Semuanya rumah singgah. Kalau misalnya keluarganya yang menunggu, itu bisa juga di situ. Wow, luar biasa sih memang ya. Berarti memang tidak hanya dalam infrastruktur ya Pak ya, tapi juga sistem dalam pendidikannya juga memang sangat-sangat difikirkan bagaimana pendidikan berjalan secara sistematis, kemudian juga perkembangan pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan sistematis. Yang tadi saya tertarik sekali Pak dengan mengenai upayanya Pak Gubernur mengenai sekolah swasta yang digratiskan. Nah, itu sebenarnya itu luar biasa ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan Pak. Jadi tahu betul bahwasanya memang sekolah-sekolah swasta itu memang tujuan anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah di negeri gitu. Nah, itu dengan adanya sekolah gratis di swasta akan sangat membantu sekali anak-anak yang memang latar belakang ekonominya berkurang dan tetap memiliki mimpi-mimpi yang cukup tinggi dalam pendidikan, begitu ya Pak ya. Kami harapan pemerintah Provinsi Banten bahwa ya kami terus akan melakukan pelayanan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tentunya. Kemudian juga kami meningkatkan koordinasi baik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya semata-mata untuk ya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah hadir ketika masyarakat memang membutuhkan. Nah, sehingga seluruh OPD di pemerintah Provinsi Banten semua program kerjanya itu ya bersentuhan dengan masyarakat di berbagai sektor tentunya sesuai kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan juga masyarakat Banten juga ya mereka memberikan tadi memberikan dukungan, memberikan saran, masukan, itu penting juga. Karena bagaimanapun pemerintah butuh dukungan, butuh kepercayaan publik yang kuat, yaitu itu digambarkan dengan kerja kami yang harus memang menyentuh layanan dasar dari masyarakat. Kami harus tetap fokus untuk melakukan pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Itu sih. Iya, betul.
Lantas bagaimana Pak membangun tingkat kepercayaan masyarakat tadi? Karena kan tadi sudah dijabarkan sama Bapak bahwasanya upaya saja itu tidak cukup tanpa rasa kepercayaan dari masyarakat, begitu. Nah, menurut Bapak nih, harapan Bapak sendiri terhadap masyarakat kita sekarang nih untuk meningkatkan rasa kepercayaannya terhadap pemerintah, bagaimana caranya Pak? Ya, di beberapa misalnya tadi kan di awal sudah dikatakan bagaimana kemudian dengan kendaraan yang melebihi kapasitas ini. Pak Gubernur tidak hanya rapat kan, tapi dia mengeksekusi sebuah kebijakan yang itu membatasi jam operasional. Nah, artinya memang ada tindakan konkret dari Pak Gubernur yang dilakukan ya untuk tadi melindungi, membuat nyaman semua pihak. Karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Pak Gubernur, insya Allah berpihak untuk kepentingan masyarakat. Betul sekali. Itu sih, karena ya kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan narasi. Dia harus dibangun dengan kerja konkret, kerja keras, kemudian diimplementasikan sebaik mungkin untuk masyarakat. Bahwa ada misalnya di proses itu keterbatasan, kekurangan, yaitu salah satu evaluasi pemerintah Provinsi Banten untuk terus meningkatkan upaya layanan, peningkatan layanan publik. Iya, betul ya Pak ya. Bahwasanya tadi pemerintah melakukan sesuai dengan implementasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, makanya kenapa harus ada kolaborasi dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi itu dibangun dari diri kita sendiri, begitu ya Pak ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak, bisa Bapak sampaikan mungkin ya pesan singkat atau kesan dan pesan kali ya mengenai inspirasi kemajuan untuk warga Banten yang nanti menonton podcast ini, dan khususnya tidak masyarakat Banten aja sih Pak, khususnya masyarakat Banten dan juga masyarakat yang lainnya. Mungkin bagaimana pesan dan kesan Bapak kita mengenai inspirasi kemajuan ini? Kalau saya sih membangun komunikasi pemerintah itu harus informatif. Membangun komunikasi publik itu harus partisipatif. Betul. Itu sih intinya. Jadi kalau pemerintah dia harus informatif, kalau komunikasi publik itu harus aspiratif. Karena bagaimanapun pemerintah hadir, pemerintah ada untuk masyarakat. Kenapa kami ada juga kan dibentuk oleh masyarakat. Sehingga atas arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, semua aparatur pemerintah Provinsi Banten ya semua digerakkan untuk sebesar-besarnya melayani masyarakat. Mungkin closing statement yang sangat menarik ya dari Bapak, bahwasanya pemerintah hadir dari rakyat dan kita bekerja untuk rakyat, begitu ya. Mungkin itu dia pandangan-pandangan yang bisa disampaikan oleh Bapak Arif ya, terkait peran Kominfo terhadap membangun partisipasi publik guna menuju Banten yang maju, adil, merata, dan tanpa korupsi. Tidak korupsi ya. Mungkin semoga podcast ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penonton yang ada di sana, dan khususnya secara tidak langsung memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Mungkin itu saja Pak podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk diundang di acara podcast ini. Semoga next kita akan ada bertemu di episode-episode selanjutnya. Nantikan episode-episode selanjutnya yang ada di Mikom Voice, karena akan ada pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik, isu-isu yang lebih menarik yang akan dibahas di podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.